Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Adi, semoga nggak bosen ya. Saya dari Miracle Mind. Di video yang lain sebelumnya saya pernah memberikan bagaimana kita bisa mengakses RDP ke Windows di rumah melalui jaringan lokal ya. Jadi target komputernya ada di jaringan lokal di rumah gitu. Dan komputer yang untuk ngeremote-nya juga ada di rumah, sama-sama satu jaringan. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana RDP ke Windows yang ada di rumah itu dari jaringan luar. Ya, jadi laptop yang untuk ngeremote-nya itu ada di luar jaringan rumah kita misalnya. Sedangkan target laptopnya ada di dalam jaringan lokal atau jaringan rumah. Oke, nah ambil minumnya, kopinya, cemilannya kita mulai sekarang juga. Nah, teman-teman sebelum melanjutkan ya, teman-teman harus paham dulu bagaimana membuat server sendiri di rumah. Oke, saya sudah punya e-course-nya bagaimana membuat server sendiri di rumah. Saya buka websitenya ya. Nah ini websitenya nih, miraclemind.id/server di rumah, server di rumah, oke? Dipisahkan dengan dash atau strip. Ini e-course-nya bagaimana kita membuat server sendiri di rumah menggunakan laptop jadul, oke? Teman-teman kalau ada laptop jadul yang murah-murah aja, di bawah 1 juta bahkan yang 500.000 juga bisa, ya. Itu bisa dijadikan server di rumah. Nah, kita akan membutuhkan server di rumah nih untuk bisa remote RDP ke Windows yang ada di rumah juga. Oke, kita lanjutkan ke slide ya. Nah, jadi alur remote dari jaringan luar itu seperti ini. Kalau kita pakai laptop pribadi di luar jaringan lokal, itu kita akan meremote tidak langsung ke laptop Windows kita, tapi melalui VPS. Oke, jadi remote pakai port RDP ke VPS. Lalu dari VPS ini diteruskan via tunnel ke server lokal. Nah, server lokalnya itu bertindak sebagai gateway. Gateway itu pintu gerbang ya. Jadi dia bisa meneruskan traffic berdasarkan port ke komputer yang diinginkan. Dalam hal ini ke laptop Windows. Ya, remote diteruskan berdasarkan pengaturan di server lokal. Kok bisa pengaturan seperti itu? Karena server lokal itu semacam perwakilan dari modem lah gitu ya. Jadi dia mengatur traffic-traffic terhadap IP address yang diberikan oleh modem kita di rumah atau router ya. Nah di sini settingannya menggunakan auto SSH doang. Nah apa itu tunnel, auto SSH, port segala macam itu dibahas di materi mengenai server di rumah tadi yang saya buka websitenya. Jadi teman-teman itu wajib punya server lokal di rumah untuk men-setting seperti ini. Ya ini paling mudah, ada cara yang lain tapi ribet lah, paling mudah yang ini. Toh juga server lokalnya murah banget lah. Nggak sampai 500.000 juga bisa kalau hanya untuk remote-remotean RDP kayak gini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau teman-teman sudah bikin tunnel VPS ke server lokal, tinggal settingan doang di server lokalnya, ini mudah sekali. Nah, teman-teman juga harus nonton video sebelumnya bagaimana kita men-setting IP statis. Oke, IP statis di laptop Windows lokal ini. Kan IP yang diberikan oleh modem ke laptop Windows atau laptop yang lain itu kan dinamis ya. Setiap laptop dinyalakan atau di restart, dia akan mendapatkan IP yang baru, tergantung IP yang tersedia saat itu. Kalau kita bisa pesan IP statis, jadi kalau si laptopnya dimatikan, dinyalakan lagi, IP-nya tetap itu-itu saja. Sehingga settingan dari server lokal itu menuju ke IP yang tetap itu-itu saja, tidak berubah. Jadi settingannya nggak usah dirubah-rubah gitu. Kalau IP-nya dinamis ya settingannya jadi nggak nyambung kan. Setting kita ke IP A misalnya, ternyata si laptop Windows-nya udah pakai IP yang F gitu, ya nggak akan nyambung. Oke? Nah, settingan di sini juga kita bisa setting aja. Meskipun laptop Windows-nya mati, settingan terus jalan. Gitu. Ketika laptop Windows-nya dinyalakan, ini langsung bisa connect just gitu ya. Oke? Nah, sekarang settingannya seperti apa?
Saya akan buka terminal nih. Nah, ini terminal saya terhubung ke server lokal ya di rumah saya, root at Neptune ya. Saya username-nya adalah root. Ini laptop server lokal ini sudah terkoneksi tunnel ke VPS. Oke, sekali lagi teman-teman kalau mau belajar mengenai terminal, mengenai tunnel, mengenai VPS, bikinnya seperti apa itu lengkap sekali di kursus yang tadi saya sebutkan. Yang ini nih. Nah, yang ini ya. Teman-teman, datang aja ke sini, miraclemind.id, garis miring server di rumah. Nah, di terminal itu kan kita biasa membuat seperti ini, auto SSH, dash F, dash N, dash R. Begitu kan? Untuk membuat tunnel dari laptop lokal ini ke VPS. Jadi, setelah tunnel terbentuk, maka laptop ini akan menjadi server lokal. Dia online karena ada tunnelnya dari VPS. Nah, kalau mau menghubungkan VPS ke RDP, ke laptop Windows kita, ini sangat mudah teman-teman. Tulis saja 3394 misalnya. Ini bebas ya, 3394 itu port. Oke. Lalu titik 2, lalu kita masukkan IP address lokal si laptop Windows 192.168.18.249. Nah, IP lokal ini bagaimana cara pesannya? Ada di video sebelumnya mengenai bikin RDP di jaringan lokal. Oke, video itu gratis, nggak usah beli seperti course yang tadi ya. Teman-teman bisa dapat link videonya di deskripsi video ini. Oke, atau bisa tanya ke saya kalau punya kontak saya. Atau bisa komen atau gimana caranya lah. Pokoknya cari aja di YouTube saya. Oke, 3391 lalu titik 2 ini berapa? 3389. Nah, kenapa 3389? 3389 ini adalah port standar RDP di Windows. Oke, jadi ini port untuk laptop lokal yang Windows tadi. Kalau 3394 ini adalah port yang dipakai di VPS. Jadi nanti kita koneksinya ke port 3394 di VPS, lalu ke 3389 untuk IP address ini. Oke, gitu cara bacanya. Lalu tinggal IP-nya VPS, root at, masukkan IP VPS. Nah, begini kan cara auto SSH. Kalau sebelumnya kita bikin tunnel ke server lokal, di sini bukan IP address lokal, tapi ditulis localhost, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal ganti localhost-nya jadi IP address-nya si Windows. Udah gini gimana? Tinggal enter saja, selesai. Oke? Sekarang kita tinggal connect-in coba. Sekarang saya connect RDP ke laptop Windows saya pakai IP-nya VPS. Berarti lewat jaringan luar. Kalau connect RDP pakai IP yang ini lokal itu pakai jaringan lokal. Ya, saya akan buka aplikasi RDP-nya. Nah, ini saya sudah buka aplikasi Remote Desktop Connection. Aplikasi ini bawaannya Windows, jadi sudah ada di Windows ya. Windows 10, Windows 11 itu sudah ada aplikasi ini. Tinggal teman-teman ketikkan saja IP address VPS-nya. Karena ceritanya kita ada di jaringan luar ya. Jadi kita hanya bisa connect ke jaringan lokal pakai IP VPS. IP VPS-nya ditulis di sini, lalu tambahkan titik 2, 3394. 3394 itu portnya yang mengacu ke laptop Windows yang tadi kita setting. Kalau ada dua laptop Windows, ya port ini jangan sama. Oke, di auto SSH-nya juga jangan sama. Misalnya 3395 misalnya. Itu mengacu ke komputer Windows yang lain misalnya ya. Oke, nah ini 3394 sesuai contoh yang tadi. Kemudian username-nya kita isi atau nggak usah diisi, nanti dia minta username-nya tinggal diisikan dan password-nya ya. Kebetulan saya sudah pernah mengisikan ini username-nya, tinggal connect aja. Kita klik connect, cus. Oke, dia langsung masuk ke laptopnya yang Windows. Ini saya lagi buka Chrome banyak di sini. Ya, saya lagi jalanin
robot magic di sini ya. Ini nih, laptop Windows 10. Tadi saya koneksinya pakai Windows 11. Coba kita perkecil window-nya ya. Kita klik ini. Nah, lihat di belakangnya ada laptop yang saya pakai. Kemudian di dalam window ini adalah laptop yang saya remote. Begitu, kita kembali ke slide dulu ya. Jadi kita sudah berhasil nih mengkoneksikan laptop pribadi kita ke laptop Windows langsung. Oke, ini alur ini kita nggak lihat. Kita ngerasainnya itu langsung connect ke sini. Dari laptop pribadi langsung ke laptop Windows. Padahal di belakang layar itu alurnya adalah ke VPS dulu, dari VPS ke server lokal dulu, dari server lokal baru ke laptop Windows. Tapi kita nggak perlu tahu itu ya. Connect langsung aja connect ke Windows-nya. Tanpa tahu ada alur seperti ini ya kan? Jadi langsung connect. Kemudian spesifikasi server laptopnya gimana? Yang ini nih. Nah, spesifikasi yang server lokal ini gimana? Itu kalau cuma buat tunnel ke RDP itu nggak usah canggih-canggih laptopnya. Laptop jadul banget juga bisa. Nih, laptop yang prosesornya Intel Atom atau bahkan Raspberry Pi itu bisa jalan karena cuma buat dipakai traffic doang. Tidak pakai proses apapun di prosesor ataupun memori. Jadi hanya menjembatani saja traffic doang. Oke. RAM-nya kecil aja, 128 MB juga bisa. Ini bisa banyak RDP, bisa 10, bisa 20 RDP. Hanya dengan RAM seperti ini. Kemudian, nah ini koneksi Wi-Fi-nya harus bagus. Karena dia sebagai penjembatan internet. Oke, semakin banyak RDP yang mau kita koneksikan, koneksi Wi-Fi-nya juga harus semakin bagus. Ini ditulis lagi nih, ya 2 kali karena memang ditekankan harus bagus. Kemudian kita harus punya IP public atau VPS murah dengan IP public. Yang tadi, kita harus punya tunnel supaya bisa diakses dari luar jaringan lokal. Kemudian di laptop servernya ini hanya install Linux Ubuntu Server versi 24 CLI dan Auto SSH. Cuma 2 ini aja, Linux dan Auto SSH-nya. Nggak perlu install Nginx, PHP, MySQL, dan lain-lain nggak usah. Kalau cuma buat koneksi RDP doang. Cuma Linuxnya Auto SSH selesai. Oke, jadi ringan banget. Laptop seperti ini harganya murah, Intel Atom ya mungkin sekitar 300-400 ribu. Oke, selesai materinya hanya seperti itu saja. Jadi teman-teman harus siapkan dulu server lokalnya. Caranya adalah dibahas di course yang tadi saya sebutkan. Karena kalau dibahas di video ini sangat panjang. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.